Setelah kemarin kita dikasih episode yang cukup kontroversial dan bikin wididau, saatnya kita masuk ke episode keempat yang kali ini bakal lebih berfokus ke petualangannya Joel dan Ellie yang harus menghadapi ancaman dari kelompok The Hunter sebelum mereka bisa sampai ke tempatnya Tommy, saudaranya Joel. Meskipun durasinya lebih pendek, tapi action dan feel emosionalnya dapat banget yang bikin seru pas nonton episode ini. Nah, seperti biasa ada banyak banget Easter eggs game dan detail cerita yang menarik buat kita bahas. So, daripada lama-lama kita langsung bahas aja ini episode keempat, The Last of Us. Bareng gue Rian, let's explore this universe. Seperti biasa, kita recap dulu seriesnya ya. Episode keempat ini berjudul Please Hold My Hand. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya setelah Joel dan Ellie melanjutkan perjalanan dengan mobilnya Bill dan Frank. Mereka sedang dalam perjalanan menemukan Tommy yang terakhir kali terlihat di daerah Wyoming. Ini bukan perjalanan yang mudah karena di tengah jalan saat mereka melewati kota Kansas, mereka dihalangi sama kelompok raider dan menyerang dan berusaha mengambil barang-barang mereka. Mobil mereka dijebak dengan paku yang membuat mereka menabrak salah satu toko. Mereka bersembunyi dari para raider dan semuanya langsung dihabisi sama Joel. Ellie ikut membantu dengan menembakkan pistol yang dia dapat sebelumnya untuk menyelamatkan Joel. Kelompok raider ini dipimpin oleh seorang wanita bernama Kathleen. Dia marah gara-gara ketiga anggota mereka ditemukan mati dan langsung menuduh kalau ini adalah ulah dari karakter bernama Henry dan Sam yang juga sedang mereka cari. Joel dan Ellie lalu berusaha bersembunyi di salah satu gedung untuk beristirahat, di mana ketika mereka tidur, mereka disergap sama Henry dan Sam yang sedang dicari para raider itu. Oke, kita masuk ke breakdownnya. Nah, di episode ini dibuka dengan karakter Ellie yang lagi berpose menembak ke depan kaca dengan pistol Frank yang diambil sebelumnya. Momen Ellie ini sebenarnya mengambil referensi dari film jadul berjudul Taxi Driver. Ini ketika Travis Bickle, mantan marinir dan juga supir taksi di kota New York, berlagak jadi jagoan di depan kaca dengan memakai pistolnya. Di episode ini juga mulai terlihat adanya chemistry yang terbangun antara Joel dan Ellie. Kita juga tahu awalnya mereka berasa dingin dan diem-diem aja, dimana sekarang udah mulai terbuka nih dan saling menghibur dengan jokes tebak-tebakan bapak-bapak. Buku jokes yang dibaca Ellie ini berjudul No Pun Intended Volume 2 karya Will Livingston. Ini adalah Easter eggs dari game The Last of Us, diceritakan sebagai buku jokes yang dulu dikasih Riley ke Ellie yang ujung-ujungnya dia gunakan untuk menghibur Joel dan dia simpen di rumahnya yang ada di game The Last of Us 2. Moving on, saat perjalanan kita bisa ngelihat momen yang persis seperti di gamenya. Dimulai dari Ellie yang nemuin majalah gay punya Bill di mobil dan ngejokes ke Joel soal majalah ini, yang langsung ngebuat Joel bingung harus bilang apa ke Ellie. Tapi Ellie akhirnya bilang bercanda dan ngebuang majalah ini persis seperti di gamenya. Next, seperti di gamenya, momen ini juga berlanjut dengan Ellie yang ngasih kaset lagu dari Hank Williams yang berjudul Alone and Forsaken. Dan ini diputar sama Joel di mobil yang mengiringi mereka selama perjalanan. Joel memutuskan untuk ngecamp dan istirahat di hutan, dimana ini gak ada di versi gamenya. Tapi di scene ini kita diperlihatkan bagaimana emosi Joel dan Ellie ini makin terkonek satu sama lain. Selain itu, di momen ketika Ellie harus teriak ke Joel saat mereka ngobrol, ini menunjukkan bagaimana Ellie somehow tahu kalau Joel mengalami masalah pendengaran di salah satu kupingnya. Dan ini udah dikonfirm langsung sama director dan penulisnya, Craig Mazin, yang ngejelasin kalau Joel punya masalah pendengaran yang disebabkan karena suara keras dari senjata yang dia tembakan sejauh ini. Plus, Joel juga punya kelemahan, yaitu lututnya yang selalu sakit setiap kali dia berdiri. Nah, kelemahan ini dibuat sama Craig Mazin untuk membuat Joel menjadi lebih manusiawi supaya nggak kayak di versi gamenya yang terkesan punya fisik bagus yang overpower. Perjalanan kemudian berlanjut dengan Ellie yang ngobrol sama Joel tentang kopi seperti di versi gamenya, dan Joel yang di sini mulai terbuka sama Ellie dengan cerita soal backstory saudaranya Tommy. Di ceritanya, Joel menggambarkan Tommy sebagai orang yang suka ikut-ikutan dan bermimpi buat menjadi pahlawan. Setelah SMA, Tommy memutuskan untuk daftar ke Angkatan Darat Amerika, dan setelah diterima, beberapa bulan kemudian Tommy langsung dikirim sebagai pasukan di perang dalam Operasi Sandstorm. Operasi ini sebelumnya udah ditis di plat belakang truknya Tommy. Setelah jadi tentara, Tommy merasa nggak jadi pahlawan, so dia akhirnya berhenti dan ikut kerja sama si Joel di konstruksi. 12 tahun berlalu dan wabah menyebar di Amerika. Di masa itu, Tommy meminta Joel untuk bergabung dengan sebuah kelompok yang bergerak menuju Boston. Joel akhirnya join ke grup ini supaya dia bisa mengawasi dan menjaga Tommy tetap hidup. Dari sini Joel bertemu Tess dan berakhir di QZ Boston sebagai penyelundup. Gak lama setelah itu, Tommy ketemu sama Marlene dan gabung ke kelompok pemberontak Fireflies, karena Tommy berpikir kalau kelompok Fireflies bisa mewujudkan impiannya untuk menyelamatkan dunia.
Lanjut, dalam perjalanan, Joel sempat ngejelasin ke Ellie secara tersirat bagaimana Fedra udah menggunakan senjata mereka seperti tank dan helikopter untuk melawan musuh yang salah. Faktanya setelah wabah menyebar, Fedra langsung jadi otoritas penuh yang menggantikan peran pemerintah di Amerika. Di mana di setiap quarantine zone yang mereka pimpin, Fedra memerintah secara otoriter dan menggunakan semua resource mereka, terutama senjata buat menekan rakyat di quarantine zone. Ini untuk memperkuat supremasi mereka dan mencegah rakyat QZ untuk melawan. Hal ini tentunya ironi karena senjata yang seharusnya digunakan buat membasmi The Infected justru digunakan untuk berkuasa penuh di QZ. Anyway, sama seperti di gamenya, kita juga bisa ngeliat momen fun antara Joel dan Ellie ketika Joel nyuruh Ellie buat tidur, tapi Ellie nolak buat tidur di mobil karena gak ngantuk, tapi Ellie malah ketiduran. Scene kemudian berlanjut dengan nunjukin Joel dan Ellie yang stuck karena terowongan yang harusnya mereka lewatin ini terhalang dan ketutupan sama truk dan tumpukan mobil. Mereka kepaksa mundur jauh dari terowongan itu dan masuk ke kota Kansas buat mencari jalan untuk pergi ke Wyoming. Nah, kalau di gamenya, kejadian ini terjadi di kota Pittsburgh, tapi di versi seriesnya setting tempatnya diubah menjadi kota Kansas. Meskipun begitu, seperti di gamenya, saat Joel dan Ellie masuk ke dalam kota, mereka diserang sama para raider yang berusaha untuk ngejarah mereka. Anyway, buat kalian yang belum tahu sama raider ini, di game The Last of Us, raider ini dikenal sebagai Hunter, salah satu kelompok survivor jahat yang jadi musuhnya Joel dan Ellie. Mereka diceritakan sebagai survivor di QZ Pittsburgh yang menderita karena pemerintah Fedra yang membuat mereka kerja paksa dan kelaparan. Sampai di satu momen, para survivor di sana akhirnya berhasil memberontak ke Fedra dengan bantuan kelompok Fireflies. Setelah berhasil menyingkirkan Fedra, Fireflies juga ternyata hanya menggantikan Fedra sebagai penguasa. Mereka yang gak mau lagi dikontrol lalu membunuh seluruh anggota Fedra dan juga Fireflies di Pittsburgh, termasuk orang-orang yang jadi sekutu mereka. Para survivor ini kemudian menguasai kota Pittsburgh dan menyuruh seluruh anggota kelompok mereka untuk membunuh sekaligus mengambil makanan atau suplai apapun dari orang-orang yang lewat di kota itu. Di series ini para Raiders juga punya backstory seperti Hunter di versi gamenya. Bedanya, di sini kelompok Hunter dipimpin sama wanita bernama Kathleen Coughlin. Kathleen punya orang kepercayaan yang membantunya untuk memimpin, bernama Perry. Kathleen diceritakan sebagai sosok yang kejam dan pendendam. Dia nggak segan-segan untuk membunuh orang seperti yang dia lakukan saat menginterogasi Dr. Edelstein soal keberadaan Henry. Kathleen juga punya dendam sama Henry karena dulu saat Fedra masih berkuasa di Kansas, Henry menjadi orang yang nyepuin kakaknya Kathleen ke Fedra yang membuat kakaknya mati digebukin di sel. Sejak itu Kathleen yang dendam sama Henry mulai menghasut para raider untuk menganggap Henry sebagai musuh bersama dan memburunya di sepanjang penjuru kota. Dimana ini dilakukan gak cuma untuk memenuhi dendamnya, tapi juga untuk mengontrol para raider supaya tetap bersatu melawan musuh yang sama, yaitu Henry. Nah, taktik ini sebenarnya juga someway dipakai sama Fedra yang menggunakan The Infected menjadi musuh umat manusia sebagai alasan untuk mengontrol dan menekan para rakyat di QZ dengan alasan untuk melawan dan melindungi mereka dari ancaman The Infected. Kembali lagi ke Ellie dan Joel. Di sini kita bisa ngeliat Joel yang berusaha buat ngelawan para Raiders yang menyerang mereka. Tapi Joel kemudian diserang dari belakang sama salah satu Raider bernama Brian dan akhirnya diselamatkan sama Ellie yang menembak orang itu. Ini mengadaptasi salah satu momen di versi gamenya ketika Ellie menyelamatkan Joel dengan menembak salah satu Hunter yang berusaha menenggelamkan si Joel. Ngelihat Ellie yang ragu membunuh Brian, Joel akhirnya menyuruh Ellie buat sembunyi di balik dinding selagi Joel ngebunuh Brian. Dari sini kita ditunjukkan bagaimana Joel ngelindungin Ellie yang gak cuman dari ancaman fisikal, tapi juga dari emosional. Karena Joel gak mau anak sekecil dia trauma karena membunuh orang. Next, kita bisa ngeliat tumpukan mayat yang dibakar sama para Raider, yang kalau di versi gamenya adalah mayat-mayat dari tentara Fedra dan Fireflies yang dibantai sama para Hunter di Pittsburgh. Setelah kejadian itu, Joel berusaha menenangin Ellie, tapi Ellie bilang kalau ini bukan pertama kalinya dia membunuh. Yang artinya, sebelum ini Ellie pernah menggunakan pistol itu untuk nembak orang. Tapi ke siapa? Kalau di gamenya sebenarnya ada hubungannya sama Riley dan momen ketika Ellie pertama kali terinfeksi. Yang nextnya ini bakal diadaptasi atau diceritakan di salah satu episode setelah ini. Next, seperti di game, Joel akhirnya ngebiarin Ellie untuk menyimpan pistolnya. Bahkan gak tanggung-tanggung, Joel juga ngajarin dia buat memegang pistol dan nembak yang bener. Dimana kedepannya ini bakal berguna buat Ellie saat dia nge-assist Joel untuk ngelawan para Raider dan kabur dari kota itu. Di sisi lain, ketika Kathleen dan Perry menemukan rumah yang digunakan Henry dan Sam buat bersembunyi, Perry membawa Catherine ke basement rumah itu, di mana di sana mereka ngelihat retakan besar di lantai dengan sesuatu yang bergerak di bawahnya.
Dari ekspresi mereka yang panik, ini nunjukin kalau mereka sebenarnya tahu ancaman apa yang ada di balik retakan itu. Tapi meskipun mereka tahu, dia akhirnya memilih untuk mengabaikan ancaman ini dengan menyuruh Perry untuk merahasiakan ini dari yang lain dan menutup gedung itu, di mana ancaman ini bakal dihadapi nanti setelah mereka berhasil membunuh Henry. Caitlin terlalu fokus buat balas dendam ke Henry sampai mengesampingkan ancaman di bawah tanah ini. Well, tapi apa sih yang ada di bawah tanah ini? Episode ini memang gak nunjukin kita sama sekali ya tentang kemunculan The Infected. Tapi dari scene ini kita sebenarnya udah ditease nih kalau ada ancaman besar yang harus dihadapi para rider atau mungkin Joel dan Ellie di episode selanjutnya. Nah, ancaman ini adalah salah satu varian berbahaya dari The Infected, yaitu Bloater. Kalau di versi gamenya, Bloaters juga pernah dihadapi sama Joel di basement hotel yang ada di Pittsburgh. Bloaters adalah varian langka dari The Infected yang sudah terinfeksi jamur Cordyceps dan bisa bertahan selama 1 dekade. Infeksi yang lama membuat tubuh Bloater menjadi mengembang besar dan ditumbuhi jamur yang mengeras seperti armor, dimana ini membuat Bloater punya ketahanan tinggi dan membuat dia menjadi sulit dikalahkan. Lebih parah lagi, Bloater juga bisa melemparkan spora beracun yang bisa langsung meracuni targetnya dan mentransformasi manusia menjadi The Infected. Di trailer dan TV spot sebelumnya juga sempat ditis nih kalau ada kemunculan Bloater di antara para infected yang siap menyerang manusia. So, dengan scene yang menunjukkan kita sesuatu yang bergerak di bawah tanah, ini membuat kita jadi berasumsi kalau kemungkinan Bloater bakal muncul bersama di infected lainnya untuk menyerang seluruh orang yang ada di kota Kansas, termasuk Joel, Ellie, Henry bersaudara, dan para Raider. Tapi di satu sisi, serangan di infected ini juga berpotensi menjadi jalan buat Joel dan Ellie buat kabur dari para Raider dan melanjutkan perjalanan mereka ke Wyoming. Moving on, ketika Joel dan Ellie lagi nyari tempat bersembunyi, Ellie nanya ke Joel gimana caranya Joel tahu kalau mereka sedang dikepung. Joel kemudian ngejawab kalau dia pernah ada di situ. Itu sudah lama sekali. Kami melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dari sini kita tahu kalau Joel, Tess, bahkan Tommy dulunya pernah menjadi rider dan ngebunuh dan ngerampok bahkan para survivor yang tidak bersalah. Sampai akhirnya mereka menemukan jalan ke QZ Boston dan jadi smuggler di sana. Which is hal ini juga terjadi di komik di mana Joel dan Tommy pernah bergabung di salah satu kelompok hunter di mana mereka kerjaannya cuma ngebunuh dan ngerampok supplies dari para survivor yang lewat ke kota mereka. Sampai akhirnya mereka keluar dan Joel kemudian jadi smuggler di QZ Boston, sementara Tommy gabung ke kelompok Fireflies. Episode ini ditutup dengan kemunculan Henry dan adiknya Sam yang ngepung Ellie dan Joel saat mereka tidur. Kalau di versi gamenya, mereka sendiri pertama kali ketemu saat Henry mencoba menyerang Joel yang lagi masuk ke sebuah rumah bersama Ellie, sebelum akhirnya Sam datang dan menghentikan semua keributan itu. Kalau di game, Henry dan Sam ini adalah dua survivor bersaudara dari kota Hartford, Connecticut, yang meninggalkan daerah mereka setelah Fedra mengabaikan QZ yang ada di sana. Mereka lalu pergi bersama grup ke kota Pittsburgh untuk mencari supplies, tapi sayangnya mereka langsung dikepung sama para hunter yang membuat mereka terpaksa terpisah dari grupnya dan menunggu waktu yang tepat untuk berkumpul lagi dengan mereka di tower radio yang ada di batas kota. Di game, Henry sendiri digambarkan sebagai sosok kakak yang care sama adiknya Sam dan selalu berusaha buat melindungi Sam dari apapun. Sedangkan Sam diceritakan sebagai sosok adik yang penurut, polos, dan religius. Nah, di series ini keduanya justru diadaptasi secara berbeda. Dimana di sini karakter Henry punya backstory yang lebih deep dan berhubungan sama Caitlin karena Henry yang jadi orang yang nyepuin kakaknya Caitlin ke Fedra. Henry mungkin punya koneksi dengan kakaknya Caitlin ini. Mungkin mereka ini dulunya adalah partner saat berontak ke Fedra. Tapi karena ada satu kondisi yang sepertinya berkaitan dengan Sam, ini membuat Henry terpaksa berkhianat dengan melaporkan kakaknya Caitlin ke Fedra. Dan cerita inilah yang mungkin bakal ditunjukkan nih di scene flashback episode selanjutnya untuk menjelaskan karakter-karakter ini. Di sisi lain, karakter Sam yang suka bicara di sini digambarkan berbeda, di mana Sam bakal diceritakan bisu di sini dengan diperanin sama seorang aktor tunawicara bernama Kevin Wader. Anyway, kalau di gamenya Henry dan Sam bekerja sama dengan Joel dan Ellie untuk kabur sampai ke radio tower di batas kota. Nah, based on this, ada kemungkinan kalau Henry dan Sam bakal bersekutu dengan Joel dan Ellie untuk menghindari kejaran para Raiders pimpinan Caitlin ini. So itu dia semua hal yang bisa kita breakdown dari episode ke-14 of Us. Sorry kalau ada salah-salah penyebutan karena lidah gue lagi sariawan jadi ngomongnya gak enak banget. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe karena kita juga lagi bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.